minimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, alhamdulillah yang kedua dasar hukum kita setelah keluar minggu lalu itu ada KMA, jadi Keputusan Menteri Agama nomor 683 tahun 2025 tentang pedoman program KIP kuliah pada perguruan tinggi keagamaan. Jadi kalau kami dulu membuat PMA itu hanya apa namanya turunannya itu hanya di masing-masing dirjen, tapi sekarang untuk KMA ini berlaku untuk semua dan termasuk Juknis yang keluar. Kalau dulu kita bunyikan Kep Dirjen, sekarang Kep Sekjen. Jadi keputusan Sekretaris Jenderal nomor 60 tahun 2025 tentang petunjuk teknis KIP kuliah pada PTK. Nah, kalau dulu Juknisnya itu masing-masing Direktorat Jenderal. Jadi Ditjen Pendis membuat Juknis sendiri, kemudian Ditjen Bimas membuat sendiri Katolik, Hindu, kemudian Bapak Ibu dari Buddha, lalu Kristen itu punya Juknis masing-masing berdasarkan KMA. Nah, sekarang Juknis dan KMA itu menyatu untuk berlaku semua. Jadi makanya bunyinya itu adalah Juknis petunjuk teknis KIP kuliah pada PTK, perguruan tinggi keagamaan. Jadi semua Ditjen masuk, apakah itu Pendis, kemudian Bimas Kristen, Hindu, Buddha, dan Katolik. Nah, tujuannya apa? Bagaimana supaya kita dapat memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu tadi dan punya potensi secara akademis. Nah, ada beberapa hal yang menjadi tujuan utama kita adalah bagaimana KIP kuliah ini bisa untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu tadi. Kemudian bagaimana mendukung mahasiswa kita nanti atau dari siswa ini untuk berprestasi agar bisa melanjutkan pendidikan tinggi. Tentu yang selanjutnya adalah terkait dengan kualitas SDM Indonesia. Tentu kita ingin meningkatkan melalui pendidikan tinggi kita di kampus masing-masing. Nah, oleh sebab itu, petunjuk teknis itu memberikan arah bagaimana cara penyaluran, bagaimana cara proses pendaftaran, seleksi, dan sebagainya, sampai pada pencairan, semua nanti kita atur di dalam Juknis KIP Kuliah untuk 2025 ini. Termasuk Juknis KIP Kuliah bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi PTP tahun sebelumnya, juga sudah keluar di masing-masing Ditjen. Nah, kalau kita lihat tujuan utama dari kartu KIP kuliah ini sejak ada 2020, pertama adalah bagaimana akses itu dan kesempatan bisa adik-adik dari SMA atau sederajat itu bisa mendapatkan untuk maju ke perguruan tinggi. Apakah itu perguruan tinggi di bawah Ditjen Pendis atau di bawah Ditjen Bimas, Islam, Bimas Buddha, Hindu maupun Katolik dan Kristen. Sehingga tidak ada lagi alasan kalau ada anak-anak kita, adik-adik kita yang betul-betul orang tua atau keluarganya kurang mampu untuk tidak bisa mendapatkan KIP kuliah. Meskipun memang selama ini yang menjadi kendala kita adalah soal jumlah kota, karena kota kita terbatas sehingga diperebutkan dengan banyak orang sehingga ada yang tidak mungkin bisa lulus semua. Yang kedua adalah bagaimana beasiswa ini kemudian bisa meningkatkan motivasi belajar, karena mereka tidak perlu lagi memikirkan biaya bulan SPP-nya seperti apa, cara mencarinya bagaimana dan sebagainya, karena kita sudah siapkan. Begitupun dengan living cost-nya. Jadi diharapkan dengan beasiswa juga ini living cost adik-adik itu bisa sudah terjamin. Meskipun di Kementerian Agama kita ini belum berpatokan pada living cost yang mengacu pada biaya kemahalan daerah. Karena kalau di sebelah, di Kementerian sebelah itu tidak ada aturan atau regulasi yang menyesuaikan dengan kemahalan daerah. Misalnya di daerah Papua itu beda living cost-nya dengan daerah Makassar. Atau Makassar beda living cost-nya dengan daerah di Jawa Timur. Karena tergantung dari tingkat kemahalan biaya daerah. Nah, namun di Kementerian Agama untuk sampai tahun ini itu masih menggunakan skema yang normal,
yang reguler yaitu 6.600.000, 4,2 untuk adik-adik sebagai living cost-nya dan 2,4 untuk menjadi UKT, pembayaran UKT. Namun Bapak Ibu sekalian, kami sudah belajar di Kemendikbud, Ristek Dikti beberapa bulan yang lalu. Kemudian kami lagi sedang merancang kira-kira nanti tahun depan 2026 kita bisa memanfaatkan skema itu kemudian mempertimbangkan biaya kemahalan daerah termasuk biaya kemahalan prodi. Jadi prodi yang unggul tentu beda dengan prodi yang tidak unggul atau prodi yang akreditasinya lebih di atas dengan di bawah. Kemudian kita juga ingin agar adik-adik tidak berpikir lagi bagaimana cara mencari uang untuk membayar kos-kosan, untuk membayar kuliah dan sebagainya sehingga dengan adanya KIP kuliah ini bisa menjamin keberlangsungan studi adik-adik sampai dengan selesai. Lalu yang kita harapkan terakhir adalah bagaimana adik-adik ini bisa melahirkan, bisa lahir menjadi adik-adik yang berkarakter. Nah, ini yang perlu kita jaga Bapak Ibu sekalian sebagai pengelola untuk bisa mengawal adik-adik bisa selesai tepat waktu tadi. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, kondisi kuota kita sebaran untuk dari tahun ke tahun 2020, kita lihat 2020 itu kita punya kuota khusus di Pendis, ini 17.565 sekian. Kemudian kita melihat ada peningkatan yang sangat signifikan, tahun 2023 ini terakhir saya tangani, 32.800 dan saat itu PT KIS di bawah Ditjen Pendis itu sampai 10.000 orang atau kuota. Nah, kemudian kembali ke kondisi awal 2024 turun sekitar 4 ribuan dan 2025 ini turun lagi menjadi 21.490. 21.490 ini khusus untuk di Ditjen Pendis itu sudah ditentukan tahun lalu oleh pengelola yang sedang di Subdisarpras atau kemahasiswaan. Sehingga ketika kami di Puspesma masuk tahun 2025, kami tidak bisa merubah angka ini dan tidak bisa mengusulkan lagi karena ini sudah ditetapkan di tahun sebelumnya. Nah, berbeda dengan Bapak Ibu dari Ditjen Bibas, Buddha, Katolik, dan Hindu dan Kristen, Bapak Ibu juga sudah punya data-data tersendiri dan kebetulan saya lupa tadi mencantumkan saya sudah punya data, namun kalau kita lihat data memang agak jauh lebih sedikit dibanding dengan Ditjen Pendis karena memang secara kuantitatif mahasiswa di Bapak Ibu juga jauh lebih sedikit. Tapi mulai tahun depan kami sudah berbicara semua dengan koordinasi dengan seluruh Bimas untuk bersama-sama menyusun angka-angka atau kuota untuk tahun berikutnya menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing Ditjen. Dan ini kita sudah lakukan dan kita sudah lapor ke Bappenas minggu lalu ketika kami rapat dengan mereka. Termasuk Biro Perencanaan juga kita sudah komunikasikan. Nah, selanjutnya ini untuk Bapak Ibu yang dari swasta, baik yang dari PTKS, Bimas maupun dari Ditjen Pendis PT KIS. Masih ada waktu, sekarang tanggal 6 ya. Masih ada waktu sekitar 4 hari untuk melakukan pendaftaran PTP. Jadi karena memang antara swasta dengan negeri berbeda. Kalau negeri kita sudah tentukan sejak awal otomatis mendapatkan atau menjadi PTP. Tapi kalau swasta itu harus sesuai dengan juknis kita dan pedoman harus mendaftar sebagai calon PTP, lalu kita seleksi dan nanti akan ditentukan oleh Kementerian Agama siapa-siapa melalui Puspenma, siapa-siapa yang berhak menjadi PTP tahun ini. Nah, ini juga berlaku untuk semua, jadi tidak hanya untuk perguruan tinggi swasta Islam, tapi juga dari Bapak Ibu Buddha, Hindu, Katolik, dan Kristen. Oleh sebab itu ini ada beberapa syarat sesuai dengan juknis kita yang harus dipenuhi dan masih ada waktu 4 hari ke depan untuk bisa mendaftar sebagai PTP. Nah, ada beberapa yang WA saya terkait dengan prodi dosen dan mahasiswa di angka 4 ini di profil singkat perguruan tinggi. Jadi prodi yang dimaksud itu adalah prodi yang existing sekarang Bapak Ibu semua.
Jadi kalau ada prodi yang belum masih proses itu tidak usah diperhatikan. Kemudian dosen itu adalah dosen yang 2 tahun terakhir. Jadi tahun 2024 dosennya ada berapa. Kemudian tahun 2023 dosennya ada berapa. Kemudian mahasiswa juga begitu jumlah totalnya. Karena ini nanti akan berpengaruh pada penentuan jumlah kuota KIP yang akan diberikan kepada Bapak Ibu. Karena nanti ketika kita mengumumkan sesuai jadwal, mudah-mudahan tidak meleset jadwalnya, tanggal 18 Agustus nanti, minggu berikutnya, kita akan umumkan siapa-siapa yang atau PTKS mana yang bisa menjadi PTP tahun ini. Sehingga ketika ada pengumuman itu juga di sebelah kolom nanti, itu juga akan tertulis berapa jumlah kuota KIP yang akan diberikan pada perguruan tinggi masing-masing, khususnya di swasta. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, data profil singkat terkait dengan perguruan tinggi Bapak Ibu perlu di-clearkan dan sesuai dengan data yang ada di saat ini. Nah, oleh sebab itu, saya sekali lagi melalui forum ini, sesuai dengan Juknis dan KMA kita, bahwa beberapa persyaratan yang ada di sini perlu dimanfaatkan, dipenuhi. Nah, ada juga yang masih bertanya terkait dengan rekomendasi. Jadi rekomendasi kalau dari PT KIS itu rekomendasi sudah pasti dari Kopertais. Tapi kalau misalnya yang dari Bapak Ibu Buddha, Hindu, Bimas Kristen dan Katolik itu kita menyerahkan kepada unit eselon 1 masing-masing. Nah, nanti kalau Pak Dirjen mengatakan cukup dengan Pak Direktur perguruan tingginya, maka yang mengurusi perguruan tinggi, maka nanti rekomendasinya dari Direktur perguruan tinggi. Tapi kalau misalnya menyampaikan ada perwakilan di daerah yang cukup itu mewakili menjadi tanda tangan untuk persetujuan rekomendasi, maka cukup. Tapi sebaiknya nanti dibicarakan di unit eselon 1 masing-masing. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan sesuai dengan Juknis yang telah saya sampaikan tadi, maka persyaratan penerima KIP kuliah untuk adik-adik adalah mahasiswa baru atau lulusan madrasah aliyah, MAK atau diniyah atau SMA atau sederajat, SMK, angkatan 2023, 2024 dan 2025. Nah, ini yang biasa keliru Bapak Ibu sekalian. Jadi ada yang menyangka bahwa yang dimaksud dengan angkatan 2023, 2024, 2005 adalah mahasiswanya, bukan. Tapi adik-adik mahasiswa baru yang lulus di SMA atau sederajat sebelumnya di tahun 2023, 2024, 2025. Artinya dia lulus 3 tahun terakhir. Kalau dia lulus di tahun 2022 baru kemudian menjadi mahasiswa baru, maka itu sudah ketuaan, dianggap ketuaan, tidak memenuhi syarat untuk bisa diterima sebagai penerima KIP kuliah. Nah, oleh sebab itu hanya mahasiswa yang lulus 3 tahun terakhir di SMA-nya, lulusan SMA-nya. Kemudian memiliki keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan kartu program Indonesia Pintar atau kartu-kartu lain. Ini yang tadi disampaikan juga Pak Rahman, ini yang diutamakan. Jadi yang punya kartu PIP, punya kartu KKS, punya kartu kalau di Jakarta itu KJP, punya kartu PKH ya dari Kementerian Sosial, atau kartu-kartu lain yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah setempat yang sama dengan kartu KJP misalnya atau PIP. Itu boleh. Nah, selanjutnya tidak terlibat atau terindikasi mengikuti organisasi yang terlarang, ini sudah pasti. Kemudian sanggup tidak menikah selama menerima program KIP kuliah. Nah, terdengar nggak? Dengar, Slide-nya dengar. Ustaz. Oke. Dengar. Masih. Slide-nya yang tidak tampil. Slide-nya nggak muncul, Pak. PPT-nya. Iya. Berapa deh? Oke. Yuk, Keluar. nanti aja kita ambil ya. Lambat kita. Mungkin saya mohon yang lain jangan bicara dulu supaya tidak mengganggu ya. Slide-nya baru muncul.
slide-nya belum muncul, Pak. Iya, Pak. Slide-nya belum muncul. keluar. Nah, PPT-nya belum. Udah muncul, Pak. Udah muncul. Izin Pak, itu ada orang lain yang screen juga tuh Pak. Iya, ada orang lain itu. Sudah muncul? Ada orang lain yang ini share screen kayaknya, Pak. Belum. Yang dimatikan Belum dulu. muncul, Pak, materinya, Pak. Belum. Pak Sarpa, mohon selesainya dihentikan, Pak. Sudah muncul? Oke, sudah muncul, Pak. Sudah muncul, Pak. Sudah Baik. muncul, Pak. Sudah, Pak. Nah, yang keempat, sanggup tidak menikah selama menerima program KIP kuliah. Bapak Ibu sekalian, saya pernah sosialisasi di Samarinda. Jadi ketika saya membahas ini, ada adik-adik mahasiswa yang angkat tangan dan bertanya ke saya. Ini apa lagi nih? Oke. Ada yang coret-coret. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan dapat amal. Ini ada ya. Dia bilang, saya protes. Kenapa protes? Dia bilang, saya Pak termasuk orang yang pasangan yang mau menikah. Kemudian calon istri saya juga ternyata dia juga penerima KIP kuliah. Dua-duanya penerima KIP kuliah mau menikah. Dia bilang, saya protes. Kenapa harus berhenti? Saya bilang, kan kamu mau menikah, syaratnya di Juknis dan pedoman itu sudah jelas. Kalau misalnya mau menikah berarti secara otomatis putus. Dia bilang, kan saya masih orang miskin, Pak. Kenapa kamu orang miskin? Dia bilang, padahal kamu sudah mau nikah, kamu kan butuh banyak uang. Tentu tidak sembarang, apalagi kalau di selatan ya. Kalau mau nikah kan butuh banyak uang. Dia bilang, tidak Pak. Jadi uang yang saya mau pakai nikah itu uang KIP kuliah, Pak. Jadi saya tetap orang miskin sebetulnya. Ya, saya bilang ya secara aturan tidak boleh. Jadi kalau ada adik-adik yang nanti alasan karena menggunakan KIP kuliah untuk nikah, dia tetap dianggap miskin, itu alasan saja ya. Jadi tetap harus diberhentikan. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa difabel, Bapak Ibu. Jadi kalau ada mahasiswa difabel di kampus, tolong dikasihlah jatah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dapat 20 orang yang swasta, ya paling tidak ada 2 orang lah kalau ada difabel itu dikasih jatah biar mereka juga bisa mendapat akses bantuan KIP ini. Nah, ini alur proses pendaftaran kita mahasiswa baru, kemudian menyerahkan berkas ke PTKS, lalu ada seleksi, kemudian ada penetapan, lalu kemudian ada input data mahasiswa di masing-masing PTKS. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang masih proses untuk swasta, proses pendaftaran PTP, sehingga untuk proses seleksi mahasiswa tentu setelah tanggal 18. Atau mulai tanggal 18 itu sudah bisa dilakukan ketika sudah ada pengumuman berapa mahasiswa yang akan diterima di kampus masing-masing. Kalau PTKN, baik itu dibawa di Jenpendis maupun di Jenbimas, itu sudah boleh melakukan karena secara regulasi itu sudah membolehkan karena uang atau dana terkait dengan KIP di kampus negeri itu sudah disalurkan langsung dari pusat ke satker masing-masing. Sehingga sudah boleh atau sudah bisa memproses atau mulai seleksi untuk di kampus negeri. Tapi kalau untuk swasta masih menunggu penetapan PTP. Nah, pertimbangan pemberian alokasi seperti tadi disampaikan adalah bagaimana supaya persyaratan sebagai perguruan tinggi itu bisa terpenuhi. Kemudian ada rekomendasi dari Kepertais, kemudian dari tadi di Jen, kemudian tidak melaksanakan perkuliahan di luar domisili, kemudian atau tidak melanggar, kemudian atau tidak ada catatan dari Kementerian Agama dan Kemenak. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu tahun-tahun kemarin ada yang mendaftar menjadi PTP tapi kita tidak luluskan. Kenapa? Karena termasuk beberapa perguruan tinggi swasta ya. Kenapa? Karena biasanya di swasta itu yang sering terjadi itu ada konflik internal yayasan. Jadi kalau ada perguruan tinggi swasta yang tidak akur, tidak clear semua, masih bertengkar terus, lebih baik tidak dikasih daripada dikasih. Nah, nanti tambah bertengkar, nanti bagi-bagi kuota lagi susah.
Sehingga yang kayak gini itu kita tidak berikan dulu, biar damai dulu baru tahun depannya bisa daftar lagi. Nah, saya berharap PT KIS tidak ada yang seperti itu sehingga berapapun yang mendaftar kalau sudah memenuhi syarat kita akan berikan. Kemudian jumlah mahasiswa aktif pada PT KIS dan peningkatan jumlah mahasiswa aktif 2 tahun terakhir seperti yang dipersyaratkan tadi. Nah, selanjutnya penentuan skala prioritas. Jadi nanti kalau misalnya begini, sesuai dengan juknis kita, kalau ada misalnya Bapak Ibu punya misalnya UIN Makassar, Alauddin sebagai host hari ini ya, punya kuota 400. Maka yang paling diutamakan dulu adalah jadi pendaftarnya misalnya ada 1000. Nah, kemudian kuotanya 400, berarti kan harus hilang 600. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menentukan atau bagaimana cara memilih 400 dari 1000 itu yang mendaftar? Maka caranya adalah skala prioritas. Pertama, mahasiswa yang secara ekonomi angkatan 2025 memiliki salah satu kartu. Jadi kartu KIP atau kartu KKS atau KJP atau sejenisnya tadi itu. Jadi dicari dulu yang punya kartu seperti ini. Nah, tinggal dikasih berapa persen yang akan diberikan. Misalnya kasih 50%. Nah, kemudian kalau tidak punya kartu maka berangkat ke skala kedua, yaitu keluarga yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah. Kalau di Juknis itu surat keterangan yang sah itu dari Pak Lurah boleh, dari Pak Desa boleh, dari Pak RW boleh, dan dari Pak RT itu boleh. Jadi surat keterangan tidak mampunya. Nah, yang dimaksud dengan tidak mampu secara ekonomi, keluarga yang bagaimana? Kalau dalam Juknis kita adalah keluarga yang pendapatannya 1 bulan tidak melebihi 4 juta. Jadi kalau keluarganya masih 4 juta ke bawah itu dianggap kurang mampu. Atau per orang dalam satu keluarga itu pendapatannya hanya Rp750.000. Berarti itu dianggap masih kurang mampu. Bagaimana kalau misalnya dosen baru yang gajinya berapa sih kalau dosen sekarang? 3 juta ya. Itu masih dianggap nggak kalau ada anaknya mendaftar? Dianggap nggak masih kurang mampu? Kalau di bawah 4 juta, dosen baru itu masih. Jadi ya, anak dosen itu boleh. Jangan sampai dibilang itu sudah dosen bapaknya kok masih mendaftar. Padahal secara ekonomi kalau perhitungan di sini di Juknis ya di bawah 4 juta pendapatannya masih dianggap kurang mampu. Apakah seperti Pak Amir Kuba juga kalau ada anaknya mendaftar dianggap di bawah ini ya, lihat juga gaji saya. Kalau gaji saya di bawah 4 juta ya berarti masuk. Kalau profesor tidak usah dihitung lagi karena sudah banyak uangnya. Untuk pembagian persentase kosa pada poin A dan B di atas akan ditentukan oleh PTP masing-masing. Jadi kita berikan kewenangan, Juknis memberikan kewenangan maupun pedoman kepada perguruan tinggi untuk menentukan berapa kuota masing-masing akan diberikan, apakah yang punya kartu dan yang tidak punya kartu. Jadi monggo diatur. Jadi misalnya yang punya kartu 50%, yang kurang mampu misalnya 30%, lalu sisanya tadi difabel dan macam-macam. Nah, ada persentasenya. Sehingga nanti terlihat menyebar dari tingkat kemampuan adik-adik yang mendaftar. Nah, ada lagi yang perlu Bapak Ibu, misalnya kalau bingung memilih. Jadi misalnya nih, ada sisa kuota 2 lagi. Tapi yang 2 orang ini atau 1 kuota lagi, tapi yang 1 kuota ini diperebutkan oleh 5 orang. Nah, tapi 5 orang ini secara akademis itu bagus, sama semua nilainya, ranking di SMA-nya macam-macam lah. Tapi ada penilaian yang lain yang boleh kita masuki, yaitu prestasi non akademik ini, yang terakhir ini. Jadi bisa kita lihat supaya tidak bingung memilih. Apa yang dimaksud prestasi non akademik? Contoh. Tadi ada yang di awal program tadi kita ini, kegiatan ada Kori. Namanya tadi Ustadz Dr. Baharudin tadi itu teman saya nih, Kori. Kalau misalnya Pak Dr. Bahar misalnya ini mahasiswa. Kemudian sama potensi akademinya dengan Pak Prof. Marjuni. Nah, sama-sama nilainya bagus. Tapi bedanya Prof. Marjuni tidak pernah juara nasional MTQ. Nah, tapi Pak Kiai Bahar pernah jadi juara nasional. Nah, siapa yang kita kasih? Kiai Bahar, bukan Prof. Marjuni. Karena ada prestasi non akademisnya.
yang di atas ketimbang Prof Marjuni. Kalau secara otak sama. Nah, supaya ini ada alternatif untuk menilai bagaimana memilih satu di antara dua. Nah, itu diatur internal kalau itu. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada yang ada lagi, dia sama-sama punya prestasi tapi satu juara RT, satu juara RW, yang mana mau diambil? Ya juara RW misalnya. Ya kira-kira gitulah analoginya. Jadi enggak usah bingung-bingung memilih siapa yang kita mau ambil. Nah, Bapak Ibu di bab 7, kalau Bapak Ibu nanti buka di Juknis, setelah acara ini kami akan share Juknis dan pedomannya di grup. Baik di grup jalur 3, jalur Kopertais, kemudian grup apa lagi? Bimas, kemudian di grup Aptikis. Kita akan share semua nanti KMA dan Juknis hari ini setelah acara ini. Nah, Bapak Ibu, semalam saya ditelepon oleh salah satu wasit di Brasil. Ini namanya Marelin. Dia bilang, Pak Amir, saya tahu besok akan membawakan menjadi narasumber KIP kuliah. Kasih tahu itu orang-orang di seluruh perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama bahwa mengelola KIP kuliah itu ada sanksi. Nah, dia ada kartu merah, Pak. Jadi tapi dulu waktu tahun 2023 yang dikasih kartu merah itu hanya mahasiswanya. Tapi mulai 2023 kita sepakat dengan Forum Warek 3 waktu itu bahwa tidak hanya mahasiswa di Juknis itu akan dihukum, tapi juga perguruan tingginya. Nah, makanya kalau Bapak Ibu yang pernah jadi pengelola tahun 2023, ada tuh 2023 dapat 5 kuota, ada yang dapat 7, ada yang dapat 10, ada yang dapat 15, ada dapat 40, macam-macam. Orang bertanya, kenapa kok dapat 5? Nah, saya kasih tahu, kalau ada yang dapat 5 itu tandanya dihukum. Jadi dikurangi karena ada bukti bahwa dia melanggar. Nah, sama di sepak bola ini, kata wasit ini. Jadi hukumannya apa? Nah, seperti ini. Jadi diberhentikan karena misalnya di Juknis bab 7 ini, misalnya dia sudah berhenti karena sudah selesai. Oke. Nah, ada Bapak Ibu yang menjadi ketakutan kemarin juga oleh adik-adik, yang poin 2 ini. Kalau tahun kemarin itu ada menyebutkan bahwa sejak 2023, bahwa kalau mahasiswa berturut-turut 2 kali punya IPK di bawah 3,2, maka wajib diberhentikan. Boleh dikeluarkan dari penerima KIP kuliah. Nah, karena waktu itu kita merumuskan di Surabaya bersama dengan Forum Warek 3, karena ada arahan Pak Direktur waktu itu bahwa untuk menilai secara akademi itu harus ada standar. Apa standarnya menilai akademi kalau tidak ada angka? Makanya kita mencari angka waktu itu. Ketemulah angka 3,20. Kenapa 3,20? Karena ini minimal angka yang penilaian akreditasi untuk prodi biasanya. Jadi diambil angka itu. Tapi mulai tahun ini kita tidak berlakukan lagi. Jadi tidak ada lagi aturan yang menyampaikan bahwa 2 kali berturut-turut harus diberhentikan. Tapi kita akan menyerahkan ke kampus masing-masing. Aturan di kampus. Ya terserah kampus nanti mau seperti apa. Yang menilai bahwa secara akademi itu memenuhi syarat atau tidak. Supaya lebih fair. Kemudian tidak mentaati aturan, melanggar, cuti karena sakit, selama lebih dari 1 semester, dikenai sanksi skorsing, macam-macam, drop out, kemudian fotokopi listrik rekening terbukti tidak sesuai atau palsu, kemudian mengundurkan diri secara sah. Lalu ada banyak nih di bab 7, kemudian lulus sebelum waktunya. Jadi misalnya adik-adik lulus di semester 7. Kan KIP kuliah ini diberikan beasiswa sampai semester 8. Mulai semester 1 sampai semester 8 kalau tidak ada halangan atau tidak ada peristiwa yang bisa membatalkan. Nah, bagaimana kalau misalnya adik-adik ini pintar sekali, tiba-tiba lulus semester 7. Pertanyaannya, bagaimana yang 1 semester itu yang tersisa? Yang semester 8. Apakah dia masih berhak atau tidak? Nah, jawabannya, kalau dia masih proses di semester 8 itu, masih proses administrasi macam-macam dan sebagainya, berarti dia masih dianggap belum selesai kan? Berarti masih berhak. Tapi kalau sudah selesai semua di semester 7, maka semester 8 tidak berhak lagi. Nah, boleh digantikan oleh kawannya yang 1 semester yang sama. Jadi ada temannya yang semester 7, yang dulu tidak lulus waktu seleksi KIP, bisa dikasih ke dia 1 semester sebagai pengganti. Karena salah satu
yang bisa memenuhi syarat untuk menjadi penggantian adalah karena dia sudah selesai. Nah, karena sudah selesai bisa digantikan oleh lettingnya atau semester yang sama. Pertanyaan kemarin banyak ke saya, apakah boleh misalnya yang semester 3 bisa menggantikan semester 7 atau semester 7 bisa menggantikan semester 2? Enggak boleh. Karena secara regulasi kita enggak boleh karena harus digantikan oleh semester atau mahasiswa yang semesternya sama. Tinggal melanjutkan istilahnya. Nah, kemudian penggantian penerima program seperti tadi. Jadi nanti akan ada setiap ada penggantian semester itu akan ada surat dari Kementerian Agama untuk swasta. Tapi kalau untuk negeri akan diatur juga oleh masing-masing kampus untuk penggantiannya. Kemudian sanksi seperti tadi ada teguran lisan, kemudian peringatan tertulis, lalu kemudian ada penghentian sebagai penerima program kalau sudah parah pelanggarannya maka bisa diberhentikan. Ini untuk mahasiswa maupun perguruan tinggi. Nah, ini bunyinya Pak, kalau membuka di bab 7, sanksi, penerima KIP kuliah dapat diberikan sanksi jika melanggar ketentuan. Pertama, peringatan lisan, peringatan tertulis, lalu penghentian sebagai penerima program KIP kuliah. Kemudian poin kedua, bab sanksi ini, PTK atau perguruan tinggi keagamaan yang menjadi PTP KIP kuliah dapat diberikan sanksi jika melanggar ketentuan program KIP kuliah. Akan diberikan oleh sekretariat melalui pusat pembiayaan atau Puspema dengan peringatan lisan, tertulis, dan penghentian. Jadi misalnya UI Makassar ini sebagai tuan rumah hari ini ya, kalau ada pelanggaran berat terkait dengan KIP ya bisa saya diberhentikan juga kuotanya dari Puspema. Apalagi misalnya swasta tadi bertengkar terus, macam-macam, berebut kuota, macam-macam, kemudian ada buktinya dan sebagainya, atau memalah adik-adik, karena ini ada bukti Bu, Bapak Ibu sekalian, beberapa tahun kemarin, jadi ada perguruan tinggi yang memotong jatah adik-adik yang 4,2 itu, bahkan ada yang sadis banget, dipotong sampai 4 juta, ada yang motong sampai 3 juta, ada yang 2,5 juta, jadi haknya adik-adik untuk living cost malah diambil. Nah, ini yang kalau ada temuan seperti ini, maka kami akan klarifikasi. Kalau itu benar, maka kami akan mengambil tindakan apakah itu tertulis atau langsung diberhentikan sebagai PTP. Ini saya berharap dalam sub ini tidak ada yang seperti itu. Tapi kejadian sudah pernah ada. Kemudian pemantauan evaluasi kita minta atau berharap supaya proses seleksinya tepat proses. Jadi apabila mahasiswa ditetapkan itu, penerima KIP telah sesuai prosedur yang diatur dalam petunjuk teknis. Ya tadi misalnya syarat-syaratnya, jangan sampai ada anggota DPR yang gajinya tinggi atau dosen yang anaknya gajinya sudah tinggi, tiba-tiba dapat anaknya. Nah, itu tidak bagus. Itu namanya mengambil jatahnya anak-anak miskin. Jadi itu kalau dalam agama itu kan dosa kan, semua agama. Lagi ceramah sedikit ini. Kemudian tepat waktu. Nah, kita supaya mendorong adik-adik supaya 8 semester itu dimanfaatkan. Kalau bisa selesai 7 semester juga enggak apa-apa. Jadi bagaimana setiap saat memberikan penguatan kepada adik-adik untuk bisa kuliah secara serius sehingga mereka-mereka nanti ini bisa kuliah dan selesai tepat waktu. Kemudian tepat sasaran tadi sama dengan tepat proses. Sasarannya supaya sesuai dengan syarat tadi, betul-betul anak yang kurang mampu atau berasal dari keluarga kurang mampu. Kemudian tepat jumlah. Kalau tepat jumlah ini kita sudah tentukan nanti untuk PTKS, nanti insya Allah tanggal 18 kita akan umumkan siapa yang lulus menjadi PTP dan berapa jumlah kuota yang akan diberikan kepada kampus bersangkutan. Kalau untuk PTKIN sudah diatur dan sudah ditentukan tahun lalu. Seperti UIN Makassar ini dapat 400 kalau saya tidak salah. Yang dulu sebelumnya pernah dapat 750. Tapi karena seiring fluktuasi kuota di pusat juga naik turunnya, maka di daerah juga tentu mengikuti naik turun. Nah, terakhir terkait dengan pelaporan Bapak Ibu semua, kita akan dipantau oleh beberapa lembaga. Kalau dulu waktu tahun 2023 saya masih tangani, terakhir saya tangani itu kita dipantau oleh satu KSP Presidenan, yang kedua PMK
jadi Kementerian Koordinator PMK, kemudian Bappenas, kemudian Ijen, kemudian tentu dari kita. Jadi ada beberapa BPK termasuk. BPK yang paling sering berkantor untuk memeriksa di kantor ya. Kemudian dia juga turun. Mereka turun ke lapangan Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu pelaporan ini penting Bapak Ibu. Jadi dokumen-dokumen yang Bapak Ibu miliki nanti itu disimpan rapi-rapi karena suatu saat nanti ketika pemeriksa datang maka dia atau mereka akan menanyakan berkas-berkas yang dikumpulkan oleh calon penerima pada saat proses seleksi. Pengalaman yang dari lagi-lagi UIN Makassar, pengalaman pemeriksaan tahun-tahun kemarin, UIN Makassar ini termasuk perguruan tinggi pengelola atau penyelenggara perguruan tinggi penyelenggara yang terbaik. Jadi diperiksa BPK itu laporannya lengkap. Waktu itu katanya diminta untuk mengumpulkan data-data dokumen mahasiswa yang mendaftar, baik yang lulus maupun tidak. Nah, alhamdulillah dokumennya bagus, jadi rapi sehingga selamatlah dan dianggap terbaiklah waktu itu. Nah, saya berharap juga Bapak Ibu sekalian, karena ini sampling di Indonesia, karena tidak mungkin didatangi semua sampling, jadi semuanya harus siap-siap. Jadi dokumen yang tidak lulus maupun dokumen yang lulus itu disimpan baik-baik, sehingga ketika ada pemeriksa itu gampang kita memberikan atau melaporkan. Nah, untuk semester ganjil pertama nanti, misalnya di bulan Juni atau Juli itu 50% pelaporan, nanti di akhir tahun menjadi 100%. Termasuk adik-adik kita nanti, mereka juga akan melaporkan secara mandiri apa yang dilakukan atau dipergunakan untuk apa uang yang mereka terima. Nah, termasuk Bapak Ibu yang 2,4 juta per orang per semester juga akan ditanyain nanti digunakan untuk apa. Nah, oleh sebab itu secara hard copy maupun soft copy Bapak Ibu bisa menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaporan ini. Ini Bapak Ibu jadwal kita untuk yang swasta. Jadi insya Allah masih ada waktu Agustus ini untuk seleksi pendaftaran. Lalu kemudian nanti Agustus September kira-kira 18 itu sudah ada proses pendaftaran mahasiswa baru untuk penerima KIP. Lalu nanti bulan September juga kita akan penetapan mahasiswa yang menjadi penerima KIP kuliah. Lalu bulan Oktober kita rencanakan pencairan dan November Desember kita melakukan monitoring dan evaluasi di tahun ini. Nah, ini pengumuman yang kita sudah buat kemarin Bapak Ibu. 21 Juli sampai 10 Agustus, lalu 11 sampai 14 Agustus. Kami sudah merencanakan insya Allah tanggal 12 minggu depan sampai dengan tanggal 14 kita akan melakukan seleksi PTP untuk swasta. Jadi diharapkan nanti tanggal 15-17 sudah ada yang bisa kita tetapkan dan tanggal 18 kita akan umumkan. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian yang saya bisa sampaikan, dan kalau ada tanya jawab nanti terkait dengan Juknis maupun PMA bisa mengambil waktu barang 15 menit. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ya, baik Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan materi. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, boleh disampaikan. Ya, saya. Silakan. Saya izin. Izin Ahmad Syukri Stay Bali. dari Stit Al-Matri. Dari Bertanya Pak Amir. Stay Izin membawa. dari Palu bertanya. Ya. Kemarin satu minggu di MI Mungkin
Jadi obrolan dulu yang mau bertanya. Mana tadi tuh? Udah? Oh, silakan Ibu dari Bali tadi ya. Silakan. Ya, ya Pak, terima kasih Bapak. Selamat pagi. Saya mau bertanya Pak tadi tentang disampaikan dan itu biaya KIP itu buat mahasiswa. Nah di tempat kami Pak, itu biasanya mahasiswa yang benar-benar nggak mampu. Jadi kami biasanya ketika uang dana masuk, kami langsung memotong uang kuliahnya mereka 1 semester. Dan kemudian biasanya dari mereka juga benar-benar nggak mampu, jadi datang dari daerah itu tanpa membayar apa-apa. Jadi biasanya anak-anak juga langsung membayar KIP itu untuk biaya daftar ulang atau biaya semua hal yang ada di kampus. Nah, mereka semua yang menerima KIP di tempat kami itu semua tinggal di asrama. Mohon penjelasannya Pak, supaya nggak salah dalam penggunaan KIP mereka. Terima kasih. Oh, ini langsung saya jawab atau gimana? Iya, Langsung saya jawab ya? Ya, jadi kalau Ibu siapa tadi? Iya Bapak. Saya Ibu Ayu Pak dari Bali. Oke, Bu Ayu dari Bali. Iya. Jadi KIP itu kan bantuan sosial. Nah, bantuan sosial itu karena dia sebagai bantuan maka dananya itu ditransfer by address by name. By name by address. Jadi atas nama penerima kemudian sesuai dengan atasnya. Jadi semua pendanaan 6.600.000 itu masuk ke rekening penerima dulu, Bu. Adik-adik. Nah, Iya, Bapak. itu ya monggo dimintai 2,4 itu silahkan. Karena itu memang haknya kampus. Apakah jadi hanya pemotongannya itu seperti apa ya terserah. Pokoknya dari 6.600.000 itu setelah masuk di rekening adik-adik karena harus by name by address, maka ibu berhak meminta kepada adik-adik untuk menyetor atau seperti apa caranya itu. Atau dia mau transfer atas nama rekening kampus, ya monggo 2,4 itu. Itu haknya ibu dan itu boleh. Silakan. Iya. Ya di tempat kami dia tinggal di asrama, jadi mereka memang menyetor ke kampus, lalu dengan uang makan mereka. Itu sudah termasuk uang makan mereka. Oke. Iya. Baik. Terus Pak, yang sisanya itu kan nanti mereka melaporkan sendiri ya Pak? Ya, kan betul. dari kami potong uang kuliah sama uang makan mereka di asrama, lalu sisanya kan itu di tangan mereka, itu nanti mereka melaporkan sendiri. Kalau sistem sekarang kan melaporkan sendiri ke Puspenma ya. Uang makan itu diambil dari mana Bu tadi? Dari langsung dari mereka menyetorkan langsung Pak. Jadi uang kuliahnya, lalu uang asramanya mereka. Karena uang asramanya itu mereka tinggal di asrama, uang makan mereka itu sehari 3 kali mereka makan. Berarti nanti adik-adik melaporkan, yang mereka laporkan sendiri itu adalah pengeluaran tadi itu, pengeluaran untuk asrama dan pengeluaran untuk uang makan. Mereka yang melaporkan Bu, bukan Ibu. Oh, baik-baik. Ya, yang baik. Ibu laporkan, yang kampus laporkan itu adalah hanya yang 2,4 digunakan untuk apa? Oh, 2,4. Uang kuliahnya, berarti uang kuliahnya ya Pak? Uang kuliahnya itu kampus yang melaporkan, karena kampus yang menggunakan. Tapi kalau uang yang tadi asrama, uang asrama maupun uang makan, kalau mereka mau di situ daripada asrama di luar, berarti adik-adik yang melaporkan, saya bayar sekian uang asrama untuk makan dan sisanya sekian untuk ini dan sebagainya. Bukan ibu yang melaporkan, karena itu haknya adik-adik itu. Nanti iya baik Pak, itu kami juga akan keluarkan kwitansi karena semua hal yang mereka bayar ke kampus kami keluarkan kwitansi. Ya. Nah kwitansi itu adik-adik yang laporkan, bukan ibu.
Iya, misalnya kayak mereka bayar Pak seperti daftar ulang, mereka bayar uang apa BEM, itu berarti termasuk mereka yang laporkan ya Pak ya. Kan, ya. 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 Ya, terima kasih Bapak penjelasannya. Ya, lanjut. Izin Ya. sedikit Dari Pak. Palu, Pak. Dari Saya Institut Agama Islam Malamana. Izin, Ini Pak. mau bertanya Pak. Institut Agama Islam Malamana. Silakan. Malam mana? Silakan. Ya, izin Pak Dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terkendala dalam persoalan KIP ini itu bukan faktor dari sisi berapa dia terima dan segala macam, tetapi yang menjadi faktornya adalah terkadang kita ini di swasta, kalau dia sudah menerima satu kali Pak, ini pertanyaan saya, apakah bisa langsung diganti? Tapi begitu kita ganti, nanti ada lagi di tahap-tahap berikutnya itu masih dia yang dananya cair ke yang digantikan. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah kalau misalkan dia terkendala misalkan dari sisi akademiknya atau mahasiswa terkadang juga dia tidak hadir, tidak datang, maka kita langsung ganti, gimana Pak? Oke. Nah, kalau ini kan terkait dengan bab 7 tadi ya, kasus pemberhentian dan sanksi. Nah, nanti Bapak baca nanti di Juknis, kira-kira cara memberhentikan atau hal-hal yang menjadi bisa diberhentikan itu alasannya apa kira-kira. Yang jelas kalau kasusnya tadi, kampus yang punya kewenangan untuk melihat apakah itu langsung bisa diganti kalau misalnya pelanggarannya itu sangat fatal, ataukah masih bisa dikasih peringatan dulu. Tadi kan peringatan lisan dulu. Setelah lisan, kalau dia masih begitu, tertulis. Nah, kalau sudah tertulis, masih melakukan yang dianggap melanggar, ya baru pemberhentian. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya dia sudah semester 1, sudah mendapatkan pencairan untuk semester 1, lalu kemudian sudah mau masuk semester 2, dan pada saat itu karena sudah melalui proses macam-macam, sehingga diputuskan untuk diberhentikan, maka penggantinya mendapatkan pencairan di kapan? Maka penggantinya itu mendapatkan pencairan di semester 2. Jadi terhitung penggantinya dibayar dari KIP kuliah itu. Nah, untuk yang kan berarti cukup hanya menerima di semester 1. Kira-kira begitu. Oh ya, siap Pak Dokter. Siap. Terima kasih Pak. Tapi langsung jangan langsung izin Pak dari Halo Pak. Yapnas Pak. Ya. Izin Pak. Materi apa? Siapa namanya tadi? Pak Adnan Pak. Nah, Pak Adnan dan yang lain. Kita izin Pak. Kewajiban tidak hanya sekedar memecat, tapi ada kewajiban yang lebih penting dari kita adalah bagaimana mengayomi adik-adik. Jadi jangan karena kita membuat kesalahan lalu kita mau pecat dia, Anda. Kasih siap. Bina dulu, ada pembinaan, ada evaluasi. Ya. Cari tahu kenapa dia begitu, sehingga kalau masih bisa dibina ya dibina. Nah, kecuali siap. Kita baru dibinasakan gitu. Siap. Jangan langsung mempecat Pak. Jadi dekati dulu persuasif, tanyanya apa masalahnya, jangan siap. Pacarnya macam sehingga bikin masalah dan sebagainya. Gitu Pak ya? Siap Pak. Siap Pak. Izin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ya Pak. Dari Palu, Palu. Ya. Dari Sampang, Pak. Baik, Dari Sampang. terima kasih Pak atas waktunya. Yang saya hormati narasumber, yang saya hormati Bapak Pimpinan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta, yang saya hormati Bapak Ibu, para hadirin semua. Aja Bu, langsung aja. Dari to the point Pak, tadi menarik sekali materi yang sudah saya dengar. Saya dari Palu Pak, kemarin juga sudah sempat bertanya. Yang pertama yang saya tanya tadi Pak, minta maaf kalau ini tadi masalah IPK atau IP yang didapatkan kan ada standarnya 3,2. Bahkan kemarin tuh 3,1 Pak. Nah, kami sudah melakukan dengan mahasiswa bersangkutan memberikan seperti pemahaman bahwa berturut-turut 2 semester IPK-nya tidak naik.
Nah, sehingga Bapak tadi katakan dari kampusnya bisa mengambil keputusan untuk mengganti atau tidak. Terus yang kedua, Pak, pertanyaan yang kedua, tadi saya dengar, Pak, misalnya mahasiswanya selesai di semester 7. Nah, kalau mahasiswanya semester 7 sudah selesai dikatakan baru yudisium, Pak, tapi belum di wisuda. Apakah masih layak untuk menerima atau di stop, Pak? Terus yang selanjutnya, Pak, minta maaf ini mengenai LPJ, Pak. Kami khususnya dari Palu, LPJ-nya kami sudah buat per semester yang kemarin dia terima 6.600.000 itu sudah dibuat di semester genap. Nah, apakah setiap semester dibuat LPJ-nya atau kumulatif per tahun? Yang terakhir, Pak, pertanyaan yang terakhir, minta maaf ini, Pak, karena KIP ini kan untuk S1. Ini saya mewakili mahasiswanya, Pak, karena ada yang bertanya dan ingin melanjutkan ke S2. Nah, apakah ada beasiswanya, Pak, untuk melanjutkan ke S2, terutama yang mendapatkan KIP dari S1 itu, Pak. Jadi mahasiswanya berprestasi, ingin melanjutkan studi. Apakah masih ada beasiswa yang membiayai mereka, Pak? Demikian mungkin pertanyaan dari saya, Pak. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Siapa namanya, Bu? Izin Pak, Ibu Ketut Ratini, Pak, dari staf Palu, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Bu Ni Ketut ya atas pertanyaannya. Pertama, soal IPK ya. Jadi itu juknis tahun lalu masih berlaku yang 3,2 berturut-turut. Nah, sekarang ada kalam baru. Jadi kalau dalam agama Islam itu namanya qaulul jadid dan qaulul qadim. Jadi ada kalam yang baru, ada juknis yang baru, ada juknis yang lama. Jadi juknis yang tahun ini berlaku boleh tidak 2 kali berturut-turut, tapi itu bisa ditentukan oleh kampus. Jadi nanti kampus misalnya menentukan 3,0 misalnya, enggak boleh 2 kali berturut-turut 3,0, ya boleh, silahkan diatur sendiri. Ya, ibulah dan tim di kampus itu bisa mengetahui kira-kira berapa standarnya. Tapi jangan juga rendah sekali. Misalnya 2,5, jangan juga karena kan kita memperlihatkan juga kualitas. Nah, kemudian yang kedua adalah lupa, saya sudah 50 umur nih jadi lupa-lupa. Yang kedua apa tadi, Bu? Bukan yang terakhir itu. Yang kedua apa, Bu? Yang mau lanjut S2, yang mau lanjut S2. Apakah ada KIP? Pelaporan yang tiap tahun. Oh ya. Laporan tadi, Pak. LPJ-nya, Pak. LPJ-nya itu ya tadi semester pertama 50%. Kemudian terakhir nanti 100% di akhir tahun. Karena biasanya di awal tahun pemeriksaan. Jadi diharapkan proses yang semester awal, satu semester itu dilaporkan. Kemudian nanti akhir tahun tentu laporannya 1 tahun. Nah, yang ketiga yang saya ingat tadi adalah misalnya selesai semester 7. Iya. Lalu, tapi masih proses administrasinya masih. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan anak-anak adik-adik kita itu di kampus dinyatakan sudah selesai? Apakah saat dia ujian komprehensif atau pada saat dia wisuda atau pada saat kapan? Nah, ketika misalnya kita menetapkan nanti di wisuda baru status mahasiswanya putus, maka dia masih berhak mendapatkan semester 8. Artinya masih ada proses administrasi di semester 8. Sehingga dia belum putus statusnya sebagai mahasiswa, maka dia masih berhak mendapatkan KIP kuliah di semester 8. Tapi kalau semester 7 semuanya sudah beres, maka dia tidak berhak lagi. Maka boleh dilimpahkan ke mahasiswa lain yang ada di semester 8 yang satu letin dengan mereka. Kira-kira begitu. Terakhir, apakah ada S2 untuk KIP? Banyak, Bu. Jadi kita di Puspema tadi disampaikan Pak Kapus, kita punya program di Puspema itu namanya program BIB. Ada S1, ada S2, ada S3 dalam dan luar negeri. Silakan kalau mau melanjut, tapi tidak ada jaminan bahwa lulusan KIP kuliah langsung diterima menjadi penerima BIB. Enggak. Ada prosesnya juga. Jadi ada seleksinya, ada wawancaranya,
ada skolastiknya dan sebagainya. Sehingga, tapi kita berharap adik-adik dari KIP kuliah ini bisa mewarnai beasiswa yang ada di Puspema, karena kita punya anggaran tiap tahun itu puluhan sampai ratusan miliar. Bahkan tahun ini kita hampir 2, sekian triliun untuk ongoing maupun yang baru. Yang baru itu ada sekitar 75 miliar yang baru. Sehingga dengan adanya Puspema itu tentu memberikan akses yang lebih luas lagi, tidak hanya KIP kuliah. Karena Puspema itu mengelola 2 sumber anggaran. 3 ya sekarang ini. Tapi secara umum 2. Pertama, anggaran APBN murni. Jadi anggarannya Kementerian Agama seperti KIP ini. Jadi Kementerian Agama yang memproses. KIP, PIP untuk madrasah, alia dan sebagainya. Kemudian ada yang kedua adalah anggaran dari LPDP. Nah, anggaran LPDP itu tadi yang beasiswa BIB. Jadi beasiswa santri berprestasi tadi yang kami juga kelola. Kemudian ada S1, S2, S3, ada double degree, 1 tahun di Indonesia, 1 tahun di luar negeri. Ada biaya penyelesaian studi bagi bapak-bapak, termasuk dosen. Bapak Ibu yang hadir di sini kan pada dosen semua. Ada yang S3 sekarang, langsung S3 belum selesai, mau selesai tidak ada uangnya atau tidak cukup, silahkan mendaftar karena kita punya namanya bantuan penyelesaian studi S2 dan S3. Dulu ada namanya waktu saya di 5.000 dokter, masih 5.000 dokter ada, namanya BPSLN, bantuan penyelesaian studi luar negeri, S2 dan S3 bahkan sampai 200 juta satu orang. Karena di luar negeri, tapi kalau dalam negeri tidak sampai segitu. Jadi ada namanya bantuan penyelesaian. Monggo Bapak Ibu yang belum selesai kuliahnya dan sudah mau sidang apa macam-macam, kurang uangnya untuk biaya makan atau biaya apa namanya penguji dan sebagainya bisa mengajukan. Tapi belum dibuka Bu, karena Bapak Ibu karena masih menunggu PAK dari LPDP persetujuan. Tapi nanti insya Allah kita umumkan lagi kalau sudah dibuka. Kira-kira begitu Bu. Jadi beasiswa banyak yang tersedia, tapi ada prosesnya tersendiri. Tidak izin Pak. Izin Pak, melalui apa Pak? Ya maksudnya caranya bagaimana Pak? Melalui apa? Biar nanti kita ada nanti kita umumkan di aplikasinya Puspenma. Jadi Bapak Ibu, Ibu nanti rajin-rajin buka websitenya Puspenma BIB. Iya, baik. Ya, makasih. Baik, terima kasih Bapak. Saya butuh 10 menit lagi ya Bapak Ibu sekalian. Izin Pak dari Yayan Ternate Pak. Muhammadiyah Pak Amin. Wabarakatuh. Ya. Muhammadiyah Palu Pak bertanya. Izin Pak. Ya. Izin Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Izin Pak, ingin menyampaikan terkait dengan permasalahan yang kami hadapi sekarang ini. Jadi perkenalkan Pak, saya dari IAIAPNAS Jeneponto. Sebelumnya kami baru beralih bentuk Pak dari STAI ke institut. Permasalahan ini itu ada di aplikasi. Aplikasi kami itu datanya kosong sama sekali Pak. Terus ketika misalnya kita input data untuk pengajuan PTP itu tidak muncul Pak. Yang jadi pertanyaan Pak, bagaimana kami bisa mengetahui apakah pengajuan PTP kami itu sudah diterima atau tidak, karena di aplikasi itu tidak muncul Pak sama sekali. Oke. Baik. Untuk itu nanti hubungi Pak Asikin ya. Pak Asikin itu kasubtim saya. Ya Pak. Dihubungkan dengan tim aplikasi saya namanya Pak Anwar yang pengembang aplikasi. Mudah-mudahan bisa ditemukan apa masalahnya. Gitu ya. Baik, dari Sumatera ada nggak? Dari Sumatera program? Dari Solo, dari Izin Pak, dari Insan Binjai Pak. Dari Lampung. Oke, silakan Binjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Izin bertanya Pak terkait masalah izin Pak terkait mempertanyakan terkait pembinaan terhadap mahasiswa penerima KIP Pak. Izin tadi sebanyak saya mendengar dari apa yang Bapak sampaikan, mungkin kelewatan atau apa terkait masalah pembinaan pada mahasiswa penerima KIP. Apakah ini Pak kalau kita buat aturan dari PTP bagi mahasiswa yang tidak mengikuti pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas mereka sebagai mahasiswa penerima KIP, apakah bisa dikategorikan untuk tidak lagi menerima
beasiswa ini karena mereka mungkin mangkir atau tidak pernah mengikuti sama sekali kegiatan yang diberikan oleh kampus, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, seperti saya sampaikan tadi, antara nanti baca juknis, jadi ada beberapa hal yang membuat mereka diberhentikan. Misalnya tadi melanggar, tidak mengikuti aturan kampus, itu bisa, Pak. Nanti sampai di mana tingkat ketidakpatuhan terhadap kampus, ya nanti Bapak Ibu yang menganalisa apakah layak diberhentikan atau tidak. Tapi yang jelas salah satunya adalah tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh kampus, itu boleh, Pak. Tidak ada masalah. Apalagi kalau misalnya tadi pembinaan, acara-acara, kemudian dia tidak aktif lagi macam-macam, itu perlu dinilai dan kalau layak diberhentikan ya diberhentikan, diganti. Kira-kira gitu, Pak. Izin Pak, tadi bahasnya kan Pak. Izin state bolmong Pak. 2,4 itu kan sebenarnya kan Pak UKT Pak ya. Jadi kalau seandainya dari pihak PTP 2,4 itu dijadikan sebagai UKT dan sebagai uang pembinaan dalam kegiatan itu boleh Pak. Ya, itu kan haknya kampus ya. Bolmong. Kalau bisa untuk khusus untuk UKT. Nanti kalau ada misalnya pembinaan, ya bisa disuit dengan anggaran atau dana yang ada dimiliki oleh kampus. Jadi pembinaan. Nah, UKT-nya itu ya itu 2,4. Ya, monggo nih disesuaikan dengan aturan di Juknis. Oke, siap. Mas Pak. Oke, Steve Bolmong. Ya, Pak. Dari Oku Timur, Pak, Palembang. Dari Palembang, silakan. Palembang. Palembang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Warek? Izin Pak, mungkin sedikit bertanya terkait pengalaman kami tahun lalu itu diaudit oleh BPK, gini Pak ya ceritanya. Mereka tentang Juknis. Apakah Juknis yang ditetapkan tiap tahun oleh Kementerian Agama dalam hal ini itu berlaku untuk angkatan yang diberlaku pada tahun yang bersangkutan? Misalnya yang Juknis tahun 2025 berlaku untuk mahasiswa KIP 2025, ataukah Juknis itu juga berlaku di angkatan sebelumnya? Karena menurut BPK waktu itu Pak, kebijakan yang kami tetapkan untuk pemberlakuan mahasiswa KIP angkatan 2025 tidak tepat. Katanya juga harus berlaku di mahasiswa angkatan sebelumnya. Kasusnya begini Pak ya, waktu itu ada salah satu mahasiswa yang Juknisnya angkatan 2005 itu KIP-nya harus minimal IPK 3,20. Akan tetapi karena mahasiswa tersebut sebelum angkatan 2025 itu ditetapkan sesuai Juknis 3,00. Nah, menurut BPK waktu itu, maka mahasiswa tersebut harus mengikuti Juknis KIP tahun 2025. Mohon arahannya Pak, apakah ketetapan itu untuk tahun yang bersangkutan atau juga berlaku pada mahasiswa KIP angkatan sebelumnya? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama itu ada dua Pak. Pertama, Juknis. Jadi yang kita bahas sekarang ini adalah new recruitment, Juknis new recruitment, dan untuk mahasiswa yang baru mau direkrut. Yang kedua adalah ada namanya Juknis ongoing yang sudah di-share di grup yang masih dikelola oleh Diktis sekarang kemahasiswaan. Mengacu ke situ, Pak. Jadi kalau dia sudah di 2025 maka dia harus mengacu ke Juknis 2025. Kira-kira seperti itu. Jadi enggak Juknis yang belakangan yang kemarin itu enggak. Jadi misalnya begini, ada mahasiswa tahun ini kemudian tahun depan, tahun ini 2 kali berturut-turut misalnya di bawah 3,2, tidak berlaku lagi karena ada Juknis ongoing yang berlaku sekarang. Ataukah Juknis yang nyukrek. Kira-kira sudah tak bingung? Pak dari Jogja Pak. Muhammadiyah Palu. Artinya dari Jogja Bapak. Pak bertanya Pak. Angkatan 2022 yang mengacu kepada Juknis tahun 2022 ya Pak ya. Ya, ini yang rombongan ini silakan, yang rombongan. Silakan. Dari Palangkaraya silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menunggu dari 2 jam.
Terkait pertanyaan dari YKN Palangkaraya, memang untuk tahun ini kita sudah ketahui kalau untuk 2000 itu tadi ya, untuk PTKN khususnya KL. Nah, ini ada pertanyaan dari perencanaan kami. Walaupun ini istilahnya pertanyaannya untuk yang 2026 ke depan, apakah nanti dana itu akan kembali masuk di RKL perguruan tinggi atau harus dibuatkan rekening penampungan? Itu pertanyaannya sebenarnya. Untuk mengantisipasi ke depannya supaya kami enggak yang kemarin ini agak sedikit. Oh, udah taruh dong. Mari taruh sini dong. Saya taruh sini. Sudah. Taruh di dalam sini. Untuk Ada kunci pintu itu. yang ngomong siapa nih? Ada keluar orang. Jadi, minggu lalu kami rapat di salah satu hotel di Jakarta. Cek 1, 2. Dan Bappenas, Direktur Pendidikan Tinggi Bappenas itu hadir menjadi narasumber, dan kami di semua Ditjen itu hadir, termasuk Ditjen Buddha Hindu, Mana Bapak mana nih? Kolik, dan Oh ini kasih Mama deh. apa namanya? Oh di dapur. Ya, jadi polanya sama Bu. Jadi cuma kemarin itu kita sepakati kira-kira tahun depan itu proyeksi untuk kuota dari masing-masing bimas itu berapa? Oh, tak kira ada kunci pintu. Kita sepakati. Ya, kami sudah buat proyeksinya. Nah, sudah tahun 2029. Nanti prosesnya sekarang sudah bolanya ada di perencanaan. Nah, nanti Biro Perencanaan juga akan mentransfer ke rekening jalan sekarang. Jadi perbedaan ini. Tinggal yang kita koordinasikan di pusat itu berapa kuotanya, berapa jumlahnya. Kecuali yang swasta. Kalau yang swasta dikelola oleh pusat. Nah, tidak dikelola oleh. Jadi artinya masih perencanaan kami Pak. Ya, polanya sama dengan tahun sebelumnya. Terima kasih banyak. Izin bertanya dari Iwin Suskaryau, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Dari Iwin Suskaryau, Pak. Dari Riau, silakan. Baik, Riau. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Izin. Saya mau bertanya, saat ini kan banyak nih P3K yang baru lulus mendapatkan SK dari kementeriannya masing-masing. Kebetulan ada peserta kita itu yang mendapatkan beasiswa KIP yang sebelumnya orang tuanya bukanlah P3K. Nah, P3K ini kan termasuk ASN. Nah, sekarang ini apa yang harus kami lakukan apabila ini terjadi? Karena di dalam juknis ongoing yang keluar sekarang ini tidak ditemukan pasal pemberhentian terhadap yang penerima ya orang tuanya yang merupakan ASN P3K ini. Barangkali demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau sekarang gaji P3K berapa sih? Sudah Gini, Bu. sama dengan ASN, Pak. Begini Bu, intinya di juknis itu kan menyatakan yang dianggap kurang mampu, berlatar belakang dari keluarga kurang mampu adalah yang punya pendapatan maksimal 4 juta atau di bawah 4 juta. Itu aja Bu. Baik. Dihitung kalau pendapatannya memang di atas 4 juta berarti sudah tidak terpenuhi. Jadi boleh diganti. Baik. Itu aja rujukannya. Izin Pak dari Mataram. Medan Pak. Speedball Mong Pak. Speedball Mong. Dari Mataram Mondong. Cirebon, silakan Cirebon. Halo. Cirebon. Boleh Pak. Assalamualaikum. Izin bertanya. Terima kasih. Ya, silakan. Oke, 5 menit lagi, silakan. Dari Aceh. Speedball Mong Pak. Silakan. Palu, Pak. Muhammadiyah Palu. Dari Aceh, Pak. Pak, dari Lampung, Pak. Ya, bagaimana kami nasibnya kami, Pak, yang berada dalam naungan Ada, tapi orang yang tanggapi karena banyak bertanya. Islam. Ya. So Indonesia ini. Agama Islam yang berada dalam naungan Universitas Umum. Ya. Apakah bisa menerima kuliah dari Kemenak? Oke. Untuk Mami perjelas Mami di situ.
Untuk prodi studi Islam yang ada di PTU, saya sudah share juga kemarin, share ulang lagi, pada tahun 2020, perguruan tinggi itu kanal yang ada Fakultas Agama Islamnya, itu boleh mendaftar menjadi PTP di Kementerian Agama. Tapi setelah tahun 2020, tepatnya 2021, kami rapat dengan Dikbud, dalam hal ini sekarang Ristek, yang pengelola KIP-nya, disepakati bahwa mulai tahun 2021 Fakultas Agama Islam yang ada di PTU itu mengajukan PTP ke Diknas, Ristek Dikti, bukan lagi ke Kementerian Agama. Saya kemarin menanyakan ulang ke Ristek Dikti, karena kebetulan teman yang mengelola di sana KIP. Apakah ini masih berlaku edaran dulu? Berita jawabannya masih berlaku. Tapi begini, Pak siapa nih? Pak Mufarik. Mufarik, ya. Ya, begini Pak Kiai Mufarik. Ada plus minusnya, Plusnya itu adalah kalau Pak Mufarik mendaftar di Ristek Dikti bisa mendapatkan kuota lebih banyak. Kenapa? Ya. Karena di sebelah itu banyak kuotanya. Ya, jangan menganggap bahwa dengan tidak mengikut lagi ke Kementerian Agama itu rugi, tidak, justru beruntung sebetulnya. Karena kalau di Kementerian Agama belum tentu bisa dapat lebih banyak ketimbang di Kedikbud. Jadi kalau kita kan paling 10, 15, di sana bisa dapat 50 Pak, 100 dan sebagainya. Jadi lebih beruntung kalau mengikut ke sana, walaupun tidak seharusnya bawa Kementerian Agama karena FAI itu adalah bagian dari kita. Kira-kira begitu, Pak. Ya, makanya Pak. Dari STT Maur Satu lagi ya, terakhir. Mataram, Pak. Samarinda, Pak Amir. Dari Bapak Amir sebentar. Malang ada dari Malang. Pak Amir, Mulatara. Malang. Dari Malang, Pak. Silakan dari Malang. Pak Amin, Steve Bolmong. Dari Malang. Dari Madura, Pak. Dari Madura. Madura, silakan Madura. Bolmong, Pak. Steve Bolmong. Madura, silakan Madura. Madura, ayo cepat. Mataram bisa, Pak. Dari tadi Mataram belum, Pak. Madura, silakan. Boloang Mongondo, Pak. Boloang Mongondo terlantar di sini. Pak izin, Pak. Dari Pak. Bolmong, ya, dari Lampung Pak. Boloang Mongondo, Solo. Dari Pak, tetangga ini Pak. 4T kami di sini. Harap silakan. Dari Madura Pak. Madura silakan, cepat. Oke, Madura. Izin bertanya ini Bapak ya. Ya. Kami di PT KIS apakah juga bisa menerima KIP dari Kemdikbud seperti itu? Cipanas. Itu saja Bapak pertanyaan kami. Terima kasih. Adit Pontianak, Mampawah. PTKS mana Pak? Medan Pak, Medan. Ya, di bawah. Dari Lampung Odo silakan. Bunda. Pak, boleh Pak dari Lampung Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Setinggi Ilmu Tarbiyah Bola Mongondo hanya ingin bertanya, kami belum akreditasi kami belum sudah ada jawaban, tinggal menunggu. Namun apakah kami juga bisa mengusulkan untuk KIP Pak? Itu saja yang kami nyatakan. Terima kasih. Kan sudah pernah dapat ya? Belum pernah. Oh, belum pernah. Belum Jadi, pernah. Di Jukris itu yang boleh mendaftar sebagai PTP adalah perguruan tinggi yang sudah terakreditasi. Kalau belum ya belum syarat. Baik, baik. Pak, izin Pak. Pak, terima kasih. Dari Lampung Pak. Pak, bisa dari Pak. Dari Lampung boleh. Dari Kalimantan boleh. Dari Lampung boleh Pak. Halo Pak. Boleh dari Kalimantan. Pak bertanya dari Makassar Pak. Dari Lampung. Dari Gede Puja Mataram Pak. Pak. Dari Aceh Pak. Dari Pak. Ram silakan. Dari Banjarnegara Pak. Pak. Banjarnegara Pak. Pak, dari Lampung boleh Pak, izin Pak. Banjarnegara silakan. Oke, Bapak, terima kasih atas kesempatannya Pak.
Kemarin kan kita ada pergantian mahasiswa atas nama Ahmad Hamid dari Stit Tunas Bangsa Banjarnegara. Wajahnya di mana wajahnya? Oh iya, wajahnya sebentar, Pak. Kalau nggak ada wajahnya nggak usah nanya. Oh iya, sebentar, Dari Pak. Batam, Pak? Dari Batam? Ya. Terlihat, Pak. Pak, Oke, ini sedang di perjalanan kami, Pak. Itu apa namanya, atas nama Ahmad Hamid. Kemarin itu kami ganti atas nama siapa ya, Bu? Yang menikah. Karena ada yang menikah, kemudian kami gantikan atas nama Ahmad Hamid. Tapi sampai sekarang masih belum bisa diproses, Pak. Tidak ada nomor rekeningnya juga. Kami menghubungi Bank Mandiri juga belum ada, Pak. Gimana ya, Pak? Apanya tuh? Statusnya masih gagal. Kenapa itu ya, Pak? Atas nama Ahmad Hamid. Kendalanya apa? Man. Nanti aja ya, langsung aja ke Pak Anwar. Oke, Pak. Waalaikumsalam, Pak Udin. Oke, Pak Haji menyambung dengan pernyataan barusan dari Pak. Ini Bu siapa nih? Pak dari Lampung. Dari STT Maursar Lampung, Pak, boleh? Stit Al-Material. Izin Kendari, Pak. Lampung, silakan Lampung. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Izin bertanya, Pak. Saya Elo dari STT Maursar Lampung. Ya. Saya mau tanya mengenai tentang kampus kami ini. Sudah 10 tahun berdiri dari yayasan dan itu juga beasiswa full kepada mahasiswa selama 4 tahun studi di tempat ini, Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah STT kami atau kampus kami ini bisa mengajukan KIP kuliah ini sendiri? Terus? Lalu, apakah bisa juga mahasiswa ini kita buatkan mereka yang dapat KIP ini jadi mahasiswa berbayar? Jadi tidak, kalau pertanyaan saya, apakah bisa satu mahasiswa dapat 2 beasiswa, yang satu beasiswa dari yayasan dan yang satu beasiswa dari KIP kuliah ini sendiri? Nggak usah karena kuotanya kita sedikit, kasih eleng aja daripada. Oke, jadi kalau kuotanya, misalnya kalau kuotanya sedikit, Pak, apakah mahasiswa yang dapat KIP kuliah ini bisa dijadikan mahasiswa berbayar gitu? Pokoknya begini, kalau kampusnya Pak siapa namanya? Pak Daniel, Pak Elo dari Lampung. Nah, kalau kampusnya itu memenuhi syarat jadi PTP, daftar aja PTP dulu. Nah, tapi untuk mencari mahasiswa harus daftar mahasiswa yang sesuai dengan syarat. Kalau ditemukan tidak sesuai, langsung kita cancel. Oke, baik, Pak. Tapi bisa ya, Pak. Material. Tapi bisa ya, Pak. Bisa ya, Pak. Maksudnya mahasiswa ini kita jadikan double, tidak boleh. Iya. Izin, Pak. Silakan, Bu. Pertanyaan yang tadi. Banjarnegara, Pak. Ibu siapa tadi namanya itu? Yang ya, izin meneruskan pertanyaan yang tadi, Pak, yang dari Banjarnegara. Dari Gresik, Pak. Pak, saya dari Maluku. Assalamualaikum, Pak. Izin bertanya terlebih dahulu, nggih. Silakan. Nggih, tadi meneruskan pertanyaan yang Ibu Istiqomah yang dari STT Tunas Bangsa Banjarnegara. Jadi kami itu ada permasalahan yang mana di penerima KIP tahun 2024 itu ada salah satu mahasiswa yang mengundurkan diri karena menikah hingga akhirnya atas nama Ridho Agus Salim. Kemudian kami gantikan atas nama Ahmad Hamid. Nah, di SK yang pertama tidak muncul namanya. Dan ketika ada pengumuman gagal rekening, buka rekening juga tidak ada namanya juga. Kemudian di SK yang kedua tidak muncul namanya lagi. Nah, kami kan bingung maksudnya permasalahannya di mana sementara di sistem sudah tergantikan atas nama Ahmad Hamid seperti itu, Pak. Oke. Saya jawab. Jadi untuk OIN masih dikelola oleh Diktis di seksi kemahasiswaan. Pengelolanya, penanggung jawabnya namanya Mas Agus Suroso. Nah, Bapak nanti hubungi Mas Agus Suroso untuk teknisnya ya. Nanti kalau ada nomornya, nanti tanya ke siapa, Mas Asikin atau bisa tanya ke saya nanti nomornya. Oke, Pak, itu ya. Selanjutnya Bu Siti. Bu Siti. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Izin Pak, kami dari HN Gede Puja Mataram kebetulan memang mengelola KIP dari tahun 2019 ya. Nah, Siap. pertanyaan kami sekarang kan karena dari perencana menyampaikan kepada kami bahwa sekarang KIP untuk 2026 sudah tidak dianggarkan, sekarang dianggarkan oleh Puspenma. Izin Pak bertanya, untuk yang sekarang ini kami lagi menerima ya untuk mahasiswa baru Pak. Mahasiswa baru 100 orang. Ya. Nah, kalau tahun 2026 misalnya kuota kami selalu sedikit sih Pak, 150 tahun lalu. Lebih dari yang 100, apakah berarti dari Puspenma bisa memberikan kuotanya Pak? Itu yang untuk kami mengajukannya. Karena kami melalui jalur KIP itu sudah online Pak. Pada tahun berapa? Yang tahun 2026. Kalau 2025 ini kami punya kuota 100 orang. Oke, 2026. Nah, tadi kami mendengar dari Bapak menyampaikan itu kalau dari KMA 361 kan masih menggunakan form 7 atau surat keterangan tidak mampu. Ya. Nah, kami menerimanya itu hanya yang memiliki kartu KIP, KKS, PKH di sistem Pak. Berarti kalau masih kurang misalnya Pak 4 orang boleh kami menggunakan surat keterangan tidak mampu itu ya Pak ya? Boleh, boleh. Nah, baik. Untuk kuota Pak, untuk ongoing, berarti tidak masalah nanti di 2026 kami tinggal mengajukan yang memang ongoing harus menerima kelanjutan Pak? Iya, ya, betul, ya. Baik. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kami. Prof. Sama. Izin satu lagi dari pihak lain penanya. Bapak Ibu, karena saya ada kegiatan lain sudah lewat 15 menit. Mohon maaf, saya tahu Bapak Ibu masih banyak pertanyaannya dan masih penting-penting semua. Saya menghargai, tentu nanti kami saya siap melayani Bapak Ibu sama Pak Asikin, Kasubdin saya, untuk kalau ada hal-hal yang teknis nanti. Kalau untuk yang ongoing nanti kita akan hubungkan ke Mas Agus Suroso atau tim yang di Diktis. Mudah-mudahan ada jawabannya karena memang sekarang banyak yang sudah diajukan, ada beberapa tapi belum cair dan belum ada namanya. Insya Allah kita sampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi pada Bapak Ibu yang hampir 900 orang yang ikut ya seluruh Indonesia tadi. Ini adalah sesuatu yang luar biasa dan mudah-mudahan KIP tahun ini bisa berjalan dengan lancar, terutama untuk tahun depan mudah-mudahan kuota KIP kita bisa bertambah. Saya sih sudah mengusulkan, ini kabar baik, sudah mengusulkan kemarin yang ke perencanaan maupun ke Bappenas, untuk tahun depan dari 21.000 tahun ini saya ajukan tahun depan 30.000. Jadi kalau ini terjadi dan diterima maka insya Allah kita akan tingkatkan untuk PTKIN maupun PTKN maupun yang swasta. Kita akan tingkatkan lagi. Kuotanya tidak seperti tahun ini. Mudah-mudahan bisa minimal 50% atau sampai 100%. Baik, dan saya diamanahkan oleh panitia untuk menutup acara ini. Amin. Pertama menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Pak. Kebajikan. Itu nama budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nomor WA Pak, nomor WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.